Azarin mencoba menyingkirkan segala pertanyaan yang menyerbu pikirannya. Dia mencoba fokus pada suara lantunan ayat-ayat salat yang dibaca jenderal. Sangat indah, dan membuat hatinya menjadi tenang. Untuk beberapa saat, Azarin merasa terhipnotis, hingga tak terasa salat mereka telah selesai. Salat maghrib usai, Azarin hendak beranjak, tetapi tiba-tiba saja jenderal mengulurkan tangan, sebuah gestur sederhana yang selama ini tak pernah dia lakukan. Azarin terpaku, jantungnya berdebar kencang, namun jenderal tersenyum lembut. Senyum yang tak pernah dia lihat selama 3 tahun pernikahan mereka. Bahkan jika itu pendosa sekalipun, jika sudah di hadapan Tuhan, kita harus menerima uluran tangannya. Apalagi aku masih suamimu, Sa. Kalimat itu menghantam Azarin, mengaduk-aduk perasaan. Dia menelan ludah dengan paksa. Melihat ketulusan jenderal, dengan tangan gemetar, dia mencium tangan jenderal, penuh takzim. Jenderal pun membalas dengan mencium kening Azarin dengan lembut, sembari memejamkan mata. Jantung keduanya pun saling bertalu hebat, berkecamuk. Aku mencintaimu, Sa. Aku gak tahu sejak kapan, tapi menolak berpisah, karena aku takut hidup tanpamu. Bisikan itu, lembut seperti hembusan angin sepoi-sepoi, menerpa jiwa Azarin. Azarin mendadak gugup, hatinya kembali berdenyut sakit. Tanpa berkata apapun, dia beranjak dari sajadah. Langkahnya tergesa, meninggalkan jenderal yang masih terdiam, menatapnya dengan tatapan sendu. Tiba di luar kamar, Azarin berusaha menenangkan hatinya sambil mengusap-usap dadanya. Dia berusaha meyakinkan hatinya, untuk tidak goyah. Meski sejujurnya dia mulai terganggu dengan kata-kata jenderal yang mengakui telah mencintaiku. Di tengah gejolak perasaannya, tiba-tiba saja suara ketukan pintu terdengar membuat Azarin tersentak. Dia melirik ke arah ruang tamu selama beberapa saat, lalu menghela napas sebelum melangkah. Bismillah, gumamnya seiring langkahnya yang makin mendekati pintu ruang tamu. Suara obrolan di balik pintu terdengar. Raut wajah Azarin langsung berubah datar, sebelum benar-benar menarik daun pintu lebar-lebar, menyambut tamu yang sejak tadi ditunggu. Sorot mata Azarin yang dingin, langsung beradu dengan 3 orang di depannya, yang tak lain adalah Alea, Elsa, serta ibu mertuanya. 3 orang yang sengaja diundang di dalam rumahnya. Silakan masuk, ucap Azarin dengan datar. Ada apa kamu memanggil kami ke sini? Ramlah tak bisa menghentikan rasa penasarannya yang sejak tadi meronta. Masuk dulu, ibu mertua. Ramlah menelan paksa air liurnya, mendengar nada suara Azarin. Tak menyangka perubahan Azarin kali ini cukup membuatnya merasa takut. Page 4. Azarin lantas mengarahkan untuk duduk di ruang tamu. Ya, ruang tamu, bukan ruang tengah. Hal itu dilakukan, untuk menunjukkan jarak mereka saat ini, sudah tak sedekat dulu. Sebab, baginya ruang tengah merupakan tempat bersantai untuk orang terdekat, dan merasakan keharmonisan. Kalian tunggu dulu, aku panggil Mas Jenderal dulu, ucap Azarin, lalu melangkah masuk. Dia sempat melirik wajah Alea yang berubah, entah terkejut mendengar keberadaan jenderal di sini atau ada hal lain. Sepeninggal Azarin, ketiga orang tersebut saling bertanya tujuan Azarin mengundang. Bahkan raut wajah Azarin tak luput dari pembahasan mereka. Apakah Aza ingin menyampaikan, jika dia sudah rujuk dengan Kak Jen? Terka Elsa, membuat Ramlah dan Alea langsung melebarkan bola mata. Mana mungkin? Sergah Alea. Semalam aku bertemu dengan dia, katanya hari ini dia mengajukan gugatan bercerai. Elsa mengangkat kedua pundaknya. Ya, mana tahu. Lihat saja, mereka berada di rumah yang sama, jawabnya santai. Secara logika saja, ya. Kak Aza sudah mengembalikan barang-barang Kak Jen, terus tiba-tiba sekarang mereka di rumah yang sama. Apa dong namanya kalau bukan balikan? Udah. Ramlah langsung melerai. Tidak ada yang perlu diperdebatkan.
Tunggu saja Azarin datang. Sesuai dengan perkataan Ramlah, tepat saat itu Azarin muncul, bersama Jenderal. Raut wajah Jenderal pun, langsung terkejut, hingga dia menatap Azarin penuh tanya. Namun, dengan nada dingin Azarin meminta bergabung di bersama. Duduklah. Ada yang ingin aku katakan, lebih tepatnya menyelesaikan semuanya, ujar Azarin, lalu duduk di sofa singi. Di atas pangkuannya terdapat beberapa berkas. Semua orang saling pandang penuh kebingungan, terutama Jenderal dan Alea. Saya tidak perlu basa-basi, ya, ucap Azarin mengawali, sorot matanya memindai wajah-wajah di hadapannya. Tapi sebelum saya memulai pada ibu, saya ingin memastikan sesuatu yang mengusik pikiranku terlebih dahulu. Dilarang menginterupsi sebelum aku minta, ucap Azarin menghentikan perkataan Jenderal. Hal itu, membuat Ramlah langsung melirik anaknya dengan gugup. Alih-alih peduli dengan reaksi semua orang, Azarin menyadarkan pundaknya, dan menatap pada Alea. Saya mau tahu, siapa yang menjadi wali nikahmu? Mendapat pertanyaan tanpa basa-basi terlebih dahulu, membuat Alea langsung tergagap, bahkan jelas sekali terlihat dia menelan air liurnya dengan kasar. Jawab saja, perintah Azarin, dengan suara datar. Wali Hakim. Jenderal yang menjawab, membuat atensi Azarin beralih pada Jenderal. Kami menikah menggunakan wali hakim. Ulang Jenderal memperjelas. Tak ada kebohongan yang terlihat, bahkan dengan berani dia menatap Azarin. Siapa orangnya? Jenderal langsung menggeleng. Saya tidak tahu, Alea yang mengurus semuanya. Azarin beralih menatap Alea, wanita berhijab biru itu, terlihat gugup. Demi bisa menikahi pria beristri, kamu rela melawan ajaran agama. Abah masih hidup, dan kamu bisa melakukan hal itu. Azarin tersenyum miris. Kuliah sampai mendapat gelar dokter, tapi kenapa otakmu gak dipakai, Demi laki-laki kamu menjadi. Page 5. Bodoh. Ujarnya sarkasme. Gak ada hubungannya hati, dan kuliah. Alea mencoba membela dirinya, tetapi Azarin langsung tersenyum sinis. Justru karena kuliah, agar pikiranmu terbuka. Ujar Azarin ketus. Bedakan masalah hati, dan nafsu, Alea Humaira. Dengan dingin Azarin menyebut nama kakaknya. Kamu tahu soal apa dengan hatiku? Alea tak tahan dengan intimidasi sang adik. Dia balik menatap tajam. Aku hanya memperjuangkan perasaanku yang telah kamu rebut. Memperjuangkan hubunganku dengan Mas Jen. Ujarnya dengan pongah. Azarin terkekeh mendengar perkataan Alea. Rebut. Nyatanya saat khitbah itu, Jenderal tidak memilihmu, tapi justru melanjutkan acara, padahal saat itu jelas kalian sudah saling mengenal. Wajah Alea langsung berubah marah, namun belum sempat dia membalas, Azarin sudah lebih dulu berkata, tapi tenang saja. Sekarang kamu jadi pemenangnya. Azarin tersenyum lembut. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Azarin kembali ke mode serius, atensinya pun tetap pada Alea. Apa Abah mengetahui perbuatanmu ini? Alea memalingkan wajah, raut wajah arogan yang ditunjukkan tadi, berubah muram. Jawab aku, tegas Azarin. Dia tak bisa sabar melihat wajah sedih yang tak layak lagi ditunjukkan oleh Alea dan yang lain. Ramlah, dan Elsa pun menatap penuh pada Alea. Sementara Jenderal diam, memangku kepalanya menggunakan kedua tangan yang bertumpu di atas pangkuan, seolah tak ada lagi pembahasan yang menarik. Tahu, jawab Alea lirih. Kontan membuat mata Azarin melotot tajam. Abah tahu, saat aku ke rumah sakit terakhir. Ingatan Azarin berlari pada kejadian saat itu. Di mana saat dia kembali dari musola bersama sang ibu, Alea sudah dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Sempat menjadi tanya besar di benaknya, tetapi kondisi berubah mencekam, saat Alea mengamuk. Apa itu alasan Abah ingin menjodohkan kamu? Azarin mencoba menahan emosi yang mulai menyelimuti hatinya. Alea mengangguk. Dari mana Abah tahu hubungan kalian?
Dan sejak kapan Abah tahu? Lagi dan lagi Alea menggeleng. Aku gak tahu. Abah hanya bilang, kecewa saja, dan berniat untuk menjodohkan aku. Azarin memejamkan mata sejenak, sebenarnya dia tak ingin lagi mengungkit kejadian menyakitkan itu, tetapi hidup dengan banyak pertanyaan, membuatnya tak bisa tenang. Sudahlah, tak perlu diceritakan dengan detail, putus Azarin, lalu beralih menatap Elsa yang duduk di samping Alea. Orang yang terakhir menghubungi abahku, adalah kamu. Kamu menuduhku. Elsa menyentak dengan cepat. Aku menghubungi ayahmu, hanya untuk memberitahukan masalah itu saja. Sebenarnya untuk saat ini, tidak masalah kamu mau berbohong. Toh, abahku sudah meninggal. Tujuanku bertanya, untuk membuka tabir ini, sekaligus membuka mata kakakku yang mengagung-agungkan kalian, ujar Azarin, lalu mengulas senyum miring. Aku, page 6. Tidak perlu diteruskan. Azarin mengangkat satu tangannya. Bibirmu mengatakan tidak, tapi matamu jelas menunjukkan ketakutan. Sejenak Azarin tersenyum miring. Kamu bisa terlihat seperti putri malu, tapi saat disentuh, ternyata kamu memiliki duri yang menyakitkan. Apa maksudmu? Kamu cenayang yang segala tahu. Elsa masih belum menerima tuduhan tersebut, namun Azarin justru menatap dengan tenang. Siapapun yang sengaja menyakiti kedua orang tuaku, bahkan jika itu saudariku sendiri, maka kalian akan melihat sisi terburukku yang tak pernah kalian lihat sebelumnya, ucapnya dengan tenang. Elsa menatap tajam Azarin, sorot matanya seperti menaruh dendam. Sementara yang ditatap pun, terlihat santai, bahkan kini sedang membuka-buka berkas di pangkuannya. Berkas yang telah lama disiapkan, tetapi baru saat ini, berani dia tunjukkan. Saya panggil ibu mertua di sini, bukan menjadi pendengar saja ya, Bu. Tapi ada yang lebih penting ingin kutunjukkan. Azarin segera menurunkan berkas di atas meja, sementara wajah Ramlah terlihat tegang. Apa itu? Ketus Ramlah. Ini catatan penghasilan anak ibu selama ini. Semua slip gajinya sudah aku rangkumkan semua di sini, termasuk pengeluaran selama 3 tahun kami menikah yang masuk ke rekening ibu. Azarin kembali menyodorkan berkas tersebut, dan langsung diterima Ramlah dengan kasar. Ramlah membaca perlahan-lahan, begitu juga dengan Elsa yang ikut penasaran. Dari rekapan data tersebut, bahkan tertulis uang yang pernah dipinjam membayar hutang bank, sekaligus biaya sekolah Elsa. Namun, setelah berulang kali membaca, Ramlah masih tidak mengerti. Diletakkan lagi berkas tersebut di atas meja, sambil menatap sengit Azarin. Tujuan kamu ngasih ini apa? Mau memperjelas kalau penghasilan anakku sebenarnya lumayan besar, tapi kamu hanya memberikan 2 juta saja sebulan. Azarin tersenyum miring. Penghasilan yang besar yang mana, Bu? Apa ibu tidak tahu? Anak Ip ini juga membiayai selingkuhannya, sampai membuatkan rumah, ucap Azarin dengan tenang, tetapi raut wajah Ramlah langsung berubah tegang, dan beralih menatap Alea. Aku tidak urusan membahas masalah uang yang keluar tanpa aku tahu. Yang aku bahas, sesuai data di sini, kata Azarin lagi, membuat Ramlah beralih menatap Azarin. Di sini, aku ingin membahas semua uang yang ibu terima selama 3 tahun, termasuk membayar hutang serta biaya kuliah Elsa. Tapi, sebentar. Azarin membuka lembaran selanjutnya. Perlu aku tegasnya, hutang yang aku bayar saat 7 hari meninggalnya suami ibu, itu uang tabunganku sebelum aku menikah, di sini juga jelas mutasinya. Bentar. Ramlah tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Maksud kamu apa menunjukkan hal itu? Azarin tersenyum. Aku sudah hitung, total uang yang aku berikan pada ibu selama ini, termasuk dengan uang pribadiku, sekitar 3 miliar lebih. Mata Ramlah terbelalak, begitu juga dengan Jenderal, Elsa dan Alea. Aku tidak akan menghitung nafkah yang aku berikan dari penghasilan anak ibu. Tapi hutang yang lain, dan diambil dari tabunganku, aku akan perhitungkan sekarang.
Tanpa peduli dengan wajah orang-orang, Azarin kembali membuka surat yang lain. Ini surat peralihan rumah dan tanah yang ibu tempati bersama Elsa sekarang. Jika diakumulasi 5 miliar uang tabunganku, sudah lebih dari cukup untuk mengalihkan rumah dan tanah itu untukku. Bagai dihantam balok besar, Ramlah tersentak seketika, tubuhnya mendadak kaku. Asa. Perkataan Alea terhenti, tatkala melihat tatapan tajam Azarin. Jangan ikut campur, ujar Azarin tegas. Kamu hanya selir di sini, tidak memiliki hak berbicara. Kini Alea yang mendadak memucat, kata-kata Azarin seperti menarik rohnya keluar dari raganya. Saya hanya menuntut uang yang telah ibu pinjam. Tapi, tenang saja, rumah ibu akan aman, asal ibu bisa mengembalikan uangku, kata Azarin, lalu berdiri. Selain kasus perceraianku, aku juga akan menggugat utang kalian, jika kalian menolak membayar. Keterlaluan kamu, teriak Elsa gemetar, penuh amarah. Gak punya hati. Itu rumah peninggalan ayahku, dan kamu ingin merebutnya. Lanjutnya memekik sambil menunjuk-nunjuk wajah Azarin. Jenderal pun, dengan sigap memeluk adiknya, sebelum Elsa menyentuh Azarin. Lihat, Kak. Perempuan ini yang kamu nikahi. Lihat. Teriak Elsa, air mata wanita itu sudah bercucuran. Dia terlalu serakah sampai rumah Aba ingin dia rebut juga. Ia tahu, udah iya. Jenderal berusaha memeluk adiknya yang terus meronta, sudut matanya melihat wajah dingin Azarin. Sulit dipercaya Azarin bisa melakukan hal itu. Saya hanya menagih hutang kalian saja, kenapa saya yang jadi penjahat di sini? Suara Azarin kembali terdengar di tengah ketegangan. Lagi pula kalian tidak perlu takut akan tinggal di mana, masih ada rumah yang jenderal beli khusus buat Alea. Keterlaluan kamu. Teriak Elsa, dadanya naik turun dipenuhi amarah menggebu-gebu. Dasar perempuan gila, pelacur, setan. Makinya dengan lantang. Elsa. Jenderal berteriak hingga suaranya menggelegar sembari melayangkan tangan mendekati wajah Elsa, tetapi belum sempat mengenai wajah Elsa, Jenderal langsung tersadar. Tangannya berubah kepalan keras, dan berakhir memukul tembok. Sementara Elsa menangis terseduh-seduh sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Azarin tersenyum melihat drama di depan matanya. Kalau tidak mau bayar juga tidak apa-apa. Paling, di penjara, ucap Azarin santai, membuat jenderal langsung menatap Azarin, binar matanya menunjukkan kesedihan, sekaligus kekecewaan yang tak bisa diungkapkan. Sudah kukatakan, aku tidak selembut yang selama ini kamu pikirkan. Azarin menghela napas berat. Anggap saja ini bayaran atas rasa sakit yang telah kamu dan keluargamu lakukan padaku selama ini. Setelah berkata, Azarin melangkah masuk tanpa peduli dengan situasi itu. Namun, begitu tiba di kamar, tubuhnya lurus seketika di belakang pintu, tangisnya pecah tanpa suara, sembari menekan kuat dadanya yang bergejolak hebat membuat rasa sesak luar biasa. Hatinya tak pernah sejalan dengan apa yang dilakukan saat ini, tetapi dia tak bisa menunjukkan kelemahannya, orang-orang akan terus menginjak-injak harga dirinya.